Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan iman, Islam, ihsan dan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di waktu subuh ini menembus langit ketujuh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian daripada kitab Minahus Saniyah karya daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Baik, tema tadi adalah dengan tema dominasi hawa nafsu membuahkan lintasan-lintasan hati yang jahat. Kita sudah selesai pada bab kemarin bahwa seorang muridin itu diwajibkan untuk berkasab, berasbab di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Muridin di sini bukan disebut sebagai mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 8, bukan. Tetapi muridin di sini adalah muridin dari sisi ruhaniyah. Dikatakan dari sisi ruhaniyah, seorang muridin yang masih goyang di dalam mengendalikan hawa nafsunya. Terkadang arah daripada hawa nafsunya itu mengarahkan kepada ibadah, terkadang mengarahkan kepada kekhawatiran akan perkara-perkara duniawi. Maka seorang muridin itu wajib kembali kepada kasabnya. Kembali kepada kasabnya dalam arti dia harus berasbab. Bukan lagi mengejar untuk bertajrid dengan zikiran, wiridan, ibadah, lalu dia mengharapkan rezeki Allah itu datang sendiri. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu, tasawuf yang benar akan mengajarkan murid-muridin untuk kembali kepada asbab, bukan di karantina untuk menjadi seorang yang tajrid, ya. Jadi pengertian tajrid adalah dia tidak menggerakkan anggota badan, dia hanya fokus kepada akhirat, nanti perkara duniawi itu akan datang sendiri. Nah, sudah selesai bab tersebut, kita bedah selama kurang lebih 3 pekan ya, karena sebelum Ramadan. 3 pekan, 3 pertemuan. Kita akan kembali kepada pembahasan fasal selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wajahid nafsaka, dan perangilah nafsaka, nafsumu, ai maksudnya adalah khawatiraha fis syar'i, yakni kendalikan berbagai lintasan nafsumu yang mengelilingi kolbunmu menurut timbangan syariat. Maksudnya adalah seluruh rambu-rambu lalu lintas berbagai apa yang terjadi di dalam kolbun kita, di dalam hati kita, atau bahasanya adalah inspirasi yang kita dapatkan dari buah ibadah, seperti pengalaman spiritualisme, pengalaman ruhaniyah, maka nanti timbangan zahirnya tetap syariat. Di syariat itulah yang akan diverifikasi, diperiksa apakah
Pengalaman ruhaniyah itu benar di sisi Allah atau tidak benar di sisi Allah. Sehebat-hebatnya orang memiliki pengalaman ruhaniyah, seperti bisa berjalan di atas air, seperti bermimpi ketemu baginda Rasulullah di dalam satu malam sebanyak 1000 kali katanya, maka nanti bukti daripada pengalaman ruhaniyah itu adalah amal syariat. Amal syariat itu apa? Amal syariat itu adalah seperti akhlakul karimah, tidak menghasut seseorang, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya, tidak mendendam, dan lain sebagainya. Itu adalah syariat. Disinilah perbedaan antara tasawuf hakiki dengan ilmu-ilmu ahli hikmah yang mengeluarkan alumni dan alma mater para dukun-dukun dengan kedok syariat. Mereka akan lemah dalam wilayah syariat, tidak ketat dalam masalah fikih, tidak ketat dalam masalah tauhid, tidak ketat di dalam masalah membaca Al-Quran dengan fasih dan bertajwid. Silakan dicek. Dukun-dukun itu disuruh baca Quran, benar lancar, tapi apakah fasih sesuai keilmuan syariat? Apakah faham fikih? Apakah faham ilmu tauhid? Apakah faham ilmu hadis dan tafsir Al-Quran? Ini yang disebut sebagai mizanus syariah, timbangan daripada syariat. Qala al-imamu Sahlun at-Tusturiyu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Sahal at-Tustari, yaitu seorang imam yang hidup pada tahun kurang lebih 200 Hijriyah atau 100 Hijriyah, sezaman dengan As-Sari As-Saqati, Junaid Al-Baghdadi, dan Al-Hallaj. Artinya ini awal-awal imam mazhab. Imam Sahal at-Tustari itu hidup sezaman itu. Yang ibadahnya paling ma'ruf, terkenal adalah satu malamnya itu salat sunnah sebanyak 400 rakaat. Apa kata Imam Sahal at-Tustari? Aswa'ul ma'asi, maksiat yang paling buruk, maksiat yang paling jelek. Apa itu? Hadithun nafsi, memperdengarkan berbagai lintasan bisikan nafsu yang buruk. Wala'alla, sebab inilah ghaliban nasi, kebanyakan manusia itu la yu'idduna dzalika dzanban, tidak memperhitungkan, tidak menyadari bahwa mendengarkan bisikan nafsu yang jahat itu bagian daripada maksiat yang sangat khafi, maksiat yang sangat terselubung. Dikatakan di sini dzanban, dan dia bisa jatuh ke dalam dosa. Apa makna dari perkataan Imam Sahal at-Tustari ini? Bahwa munculnya suatu amal itu dikarenakan ada niat. Munculnya niat itu disebabkan karena adanya himmah. Munculnya himmah disebabkan karena adanya azam. Munculnya azam disebabkan karena iradah. Dan munculnya iradah disebabkan karena ada khotir. Khotir inilah lintasan hati. Maka orang semuanya Pak, mau anak kiai, mau anak habaib, mau anak syekh, seluruhnya, mau orang alim atau orang tidak alim, semua berawal dari garis start nol. Artinya semua diuji dengan bisikan nafsu yang jahat dulu. Seperti kemarahan, kebencian, kedengkian, rasa sombong, itu semua diuji dengan tahapan-tahapan seperti itu. Jadi tidak ada seorang hamba yang ketika dia baru melintasi masa belia, remaja, itu tiba-tiba telah suci batinnya, telah suci kolbunnya, telah suci hatinya. Tidak ada yang seperti itu. Semua berawal dilimpahkan oleh Allah dulu berbagai lintasan hati yang jahat. Sebab kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
Semua diuji oleh Allah dengan lintasan hati yang buruk dulu. Tinggal nanti seorang hamba itu apakah mau memilih lintasan hati yang buruk itu sebagai amalannya atau al-mardudun, menolak. Oleh sebab itu disinilah perbedaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah, dengan Qadariyah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memberikan ruang kepada seorang hamba. Ketika Allah menghujani berbagai tubi-tubian lintasan hati yang buruk dan lintasan hati yang baik. Apakah ketika lintasan hati yang buruk itu dia ingin memilihnya atau menolaknya? Atau ketika datang lintasan hati yang baik, apakah dia ingin memilih atau menolaknya? Seorang hamba itu diberikan pilihan. Seorang hamba itu bisa melakukan pilihan-pilihan. Jadi tidak serta-merta semuanya Allah yang beraf'al, Allah yang bekerja, dan hamba hanya diam. Atau akidah sebaliknya, hanya hamba yang berusaha tetapi Allah telah mentakdirkan di dalam diamnya. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tawasud, pertengahan bainahuma, di antara keduanya tadi. Nah, kita harus meneliti di dalam as-sudur, di dalam dada kita. Apakah dalam satu hari itu kebanyakan inspirasi yang datangnya lebih baik, itu lebih banyak, ataukah inspirasi buruk yang lebih banyak dan lebih sedikit? Kalau inspirasi yang buruk itu lebih banyak, bertubi-tubi datang ke dalam kolbun kita, itu menandakan ruhaniyah kita adalah orang yang fasik. Orang yang fasik bahkan keinginan untuk maksiat itu bisa muncul di dalam sholatnya. Orang yang fasik bahkan keinginan untuk maksiat itu bisa muncul di dalam sujudnya, di dalam bacaan Al-Qur'annya, bahkan di dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu didiamkan, maka kita akan jatuh ke dalam dosa yang disebut sebagai al-ghaflatu fil waqt, lalai di dalam masalah waktu. Jadi waktu itu terbuang-buang begitu ya. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan tasawuf yang cukup mendalam, karena memang sudah masuk kepada dimensi spiritualisme seorang muridin. Jadi kalau Bapak masih seorang awamin, fasiqin, zalimin li nafsih, atau bahkan zalimul li nafsi, mungkin agak gambaran kajian ini seperti antara hitam dan abu-abu, hitam dan putih berwarna abu-abu. Mudah-mudahan semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong agar barokah majelis ini, Bapak Ibu mendengarkan sambil sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar nanti dari seluruh kajian itu terkumpul 10.000 kata. Maka paling tidak ada 500 kata yang menghujam ke dalam kolbun Bapak, kolbun Ibu, sehingga itu menjadi semacam su'aul basirah, dibukakan oleh Allah basirahnya di dalam melihat kebaikan yang hakiki dan kebatilan yang hakiki. Kalau sudah hujanan bertubi-tubi lintasan hati yang buruk itu selalu muncul, atau disebut khatir minas syaitan atau khatir minan nafsiyah, lintasan hati yang datangnya dari syaitan dan dari hawa nafsu, apa yang harus dilakukan? Dikatakan di sini oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa idza, dan apabila ittaqal muridu, seorang murid itu merasa takut, ittaqo, merasa khawatir, al-isgha'a, kepada seriusnya, banyaknya, ila hadithin nafsi, bisikan bisikan hati yang buruk, bisikan-bisikan hati yang jahat yang mengarah kepada al-ma'asi, maksiat dan dosa. Wa kana mulaziman lidzikri, padahal murid itu, ini kita semua kita klaim sebagai muridin ya. Wa kana mulaziman, padahal murid itu dalam kondisi melazimkan lidzikri, dia melazimkan suatu zikiran di dalam lisannya.
tapi kok tetap muncul lintasan hati buruk, tapi kok tetap muncul keinginan inspirasi untuk bermaksiat kepada Allah. Maka apa kata Syekh Abdul Wahab? Ittaqadal qalba, maka bakarlah hatimu itu bizikri, dengan zikir al-jahri, zikir yang lebih keras, yang lebih intens dan lebih fokus batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dari kalimat ini memang tidak ada rumusan yang paling cepat untuk menghilangkan inspirasi keburukan atau lintasan hati di dalam kolbun kita kecuali zikir, Pak. Tidak ada rumusan para aulia, para anbiya untuk segera melesat kepada Allah kecuali dengan metode, dengan cara, dengan jalur zikir. Jadi zikir inilah yang menjadi junnah, menjadi tameng seorang hamba untuk berperang melawan syaitan dan melawan hawa nafsu. Dengan zikir itu nanti Allah berikan berbagai limpahan-limpahan kerahasiaan tentang Allah. Lalu muncullah ilhamul haq, petunjuk yang benar melalui zikir itu. Ya. Mau contoh apa misalnya? Nafsu terhadap perempuan muda, atau nafsu memiliki mobil-mobil baru, atau nafsu pengen punya rumah baru, atau bahkan istri baru. Maka ketika inspirasi buruk itu muncul dan Bapak sedang dalam proses ingin berzuhud terhadap dunia, masalahnya adalah Allah kerap kali menguji kita dengan lawan dari apa yang kita inginkan pada suatu spiritualisme agama. Contoh, kalau Bapak ingin belajar tentang qanaah, menerima apa adanya tentang rezeki Allah, nanti Allah akan menguji dengan yang lawannya, Pak. Bapak akan disempitkan rezekinya, benar-benar sempit. Dagangan yang punya omset biasanya puluhan juta dalam satu hari, tapi kok ini tiba-tiba belasan juta. Benar-benar itu diuji. Begitu pula contoh misalnya orang yang ingin zuhud terhadap dunia, nanti malah oleh Allah ditanamkan inspirasi keinginan untuk beli barang ini, beli barang itu, yang mungkin barang itu tidak pernah kebeli 20 tahun yang lalu. Padahal Bapak baru saja ngaji bab tema tentang zuhud. Atau Bapak ingin meredamkan nafsu terhadap wanita, tapi kok semakin diredam, semakin dimujahadahkan, keinginan untuk menikah lagi kok makin kuat. Loh kok jalannya makin mudah. Loh kok si perempuan tadi malah memberikan respon lampu hijau. Loh kok istri kita malah tidak pernah seteliti itu di dalam memeriksa handphone yang menjadi wasilah untuk melakukan perbuatan itu. Hati-hati, hati-hati. Itu menandakan Allah akan menguji azam kita, tekad kita, niat kita dengan kemaksiatan inspirasi yang ada di dalam hati yang menjadi lawan dari keinginan kita untuk mencapai makom dari spiritualisme agama. Maka kalau sudah serangan itu bertubi-tubi terjadi, ingin maksiat, ingin kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan jahat, maka bakarlah kolbun itu dengan zikir. Tidak mau tidak mau harus melalui lisan dahulu. Oleh sebab itu jangan heran kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ijazah sanad zikir kepada Ali bin Abi Thalib dengan zikir yang jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La itu misalnya dengan menolak itu, la tidak, ilaha yang aku sembah, yang aku jadikan Tuhan, yang aku turuti, yang aku berhamba kepadanya, illallah, kecuali Allah. Terus begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Masih 100 kali, 200 kali bayang-bayang dari apa yang kita tuju dalam kemaksiatan kita masih ada di kepala. Gambarannya jelas.
Yang nafsunya terhadap perempuan, gambaran perempuan itu masih ada di kepalanya. Yang nafsunya terhadap mobil baru, rumah baru, dan lain sebagainya dari perhiasan dunia terus mengelilingi kepalanya. Jangan berhenti Pak, hajar terus dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Nanti dari la ilaha illallah, 3 suku kata itu mana yang nyangkut di dalam hati kita? La, tidak illallah, kecuali Allah, 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 terus begitu. Kalau kata Kiai Zazen itu yang di Sukabumi almarhum, jangan berhenti zikir, bakar terus kolbun kalian dengan zikir sampai cuman di kepala kita, di hati kita itu cuman Allah. Baru pada titik itu diam, berhenti zikirnya. Kalau udah 1000, 2000 kali mulai cuman Allah doang, nanti bapak tuh nangis sendiri tuh, keluar air mata tuh. Keluar air mata, seakan-akan tuh Allah dekat, Allah ada di hadapan kita, seakan-akan baginda Rasulullah tuh menyeliputi kita ruhaniyahnya, guru-guru kita, orang tua kita yang terdahulu yang selalu menasihati kebaikan. Itu tandanya zikir telah bekerja. Itu tandanya zikir telah mengalahkan lintasan hati yang buruk. Itu caranya begitu Pak. Jadi terus, walaupun nafsu tuh males minta ampun, justru kok ibadah berat, zikir kok malas. Tetapi kalau diajak yang menghantarkan kepada kemaksiatan yang muncul dari inspirasi hatinya yang buruk, kok badan tiba-tiba kuat, kok inspirasi menuju situ kuat. Itu tandanya yang disebut karomah daripada syaitan. Jadi syaitan juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan inspirasi dan karomah kepada para pelaku maksiat. Jadi inilah sumber daripada adanya zikir jahar, zikir yang keras. Ini berlaku untuk para muridin. Kalau ruhaniyahnya masih goyang terhadap duniawi, kalau keinginannya masih kuat, maka dia harus zikir jahar yang kuat, yang kencang, ya. Itu kenapa? Lemahnya batin kita belum sanggup untuk zikir khafi, zikir yang tidak kedengeran. Kalau kita baru awal zikiran, tiba-tiba udah zikir khafi dalam hati doang, Allah, 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 la ilaha illallah, yang ada ngantuk, tidur, akhirnya tidur. Tapi kalau zikir jahar itu membakar. Nah kalau nanti rohanianya sudah salik, sudah salikun muntahi, sudah arifin billah, pintu-pintu kemakrifatan kepada Allah mulai terbuka, mulai memperbanyak yang namanya zikir khafi. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkau adalah maksud dari hidupku. Waridhaka matlubi, dan keridoanmu lah yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, maka berikanlah kepadaku cintamu dan pengenalan tentang dirimu. Terus dia dalam hatinya Allah, 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 Allah. Itu untuk apa? Nanti ada bisikan yang bukan di kolbun Pak. Ada bisikan yang lebih halus lagi, disebut bisikan sir. Bisikan sir ini yang lebih halus, yang tidak bisa didengar, dilawan dengan zikir jahar, kecuali dengan zikir khafi. Ya. Kira-kira paham apa enggak sampai sini? Paham ya, mudah-mudahan paham. Kalau itu dilaksanakan, wasaral qalbu, maka jadilah hati itu, kolbun itu, muncullah kolbun itu sirran, di dalam kerahasiaannya, mahfudhon, hati itu menjadi terpelihara, wahunaka, dan di sanalah yab'udu anhu syaitan, yab'udu akan menjauh dari kolbun itu. Siapa dia? As-syaitan kullal bu'di, sejauh-jauhnya jarak. Wa tab'udu 'anil abadi,
dan akan menjauh dari hamba itu al-khawatirus syaitaniyah, berbagai lintasan hati berunsur daripada syaitan. Wala yasiru ma'ahu, dan tidaklah menjadi menyertai bersama qalbun itu illa khawatiru nafsaniyah, terkecuali lintasan-lintasan yang berunsur ruhani, berunsur nafsu. Nah, saya ingin jelasin dikit. Yang disebut lintasan hati itu di dalam bahasa Arab disebut khoter, jamaknya adalah khawatir. Khoter itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah lintasan hati yang datangnya dari Allah, khotrum minallah. Yang kedua adalah lintasan hati yang datangnya dari malaikah, khotrum minal malaikah. Yang ketiga adalah lintasan hati yang datangnya daripada hawa nafsu, disebut khotrun minan nafsi. Dan yang keempat, mohon maaf ada 4, yang keempat adalah lintasan hati yang datangnya daripada syaitan, disebut khotrum minas syaitan. Nah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin sedikit menjelaskan apa perbedaan dimensi di antara 4 lintasan hati itu. Banyak sekali perbedaannya, namun yang paling gamblang adalah kalau lintasan hati yang datangnya dari Allah dan dari hawa nafsu itu sifatnya menetap, tidak muncul kadang-kadang, itu menetap. Mau diusir pakai zikir, kadang dia tidak bisa hilang, jadi menetap. Kalau lintasan hati yang datangnya dari Allah, Allah terserah. Apakah kadang Allah memberikan lintasan hati dalam bentuk lintasan hati yang buruk? Jadi kalau kita masih ada keinginan maksiat, itu bisa jadi, Pak, lintasan hati yang datangnya dari Allah dalam bentuk emang Allah pengen uji. Ini hamba semalam udah nangis, udah taubat. Misal maksiat dia itu adalah maksiat judi misalnya gitu ya, uangnya habis, 15 juta habis. Lalu malam hari dia bertaubat, dia nangis, minta sama Allah dilapangkan lagi rezekinya. Dia sholat taubat, dia nangis terus. Akhirnya besok sama Allah dikasih rezeki yang lapang. Terus, tapi tiba-tiba di dalam kolbunnya pada suatu hari tertentu kok ada keinginan kuat buat judi lagi, buat kembali kepada perbuatan itu lagi. Hati-hati, bisa jadi ini lintasan hati yang datangnya dari Allah, yang memang Allah pengen uji apakah air mata dia yang beberapa hari lalu itu air mata asli atau air mata palsu. Apakah taubat hambaku ini murni, mahdun, atau taubat yang memang main-main saja. Itu diuji lagi sama Allah. Muncullah lintasan hati itu. Nah, bisa jadi lintasan hati keinginan untuk kembali kepada perbuatan judi, maisir, itu datangnya daripada Allah. Jadi memang membedakan keempat lintasan hati ini adalah inti daripada pembelajaran thoriqoh tasawuf atau tazkiyatun nafas. Makanya timbangannya syariat. Oh, ini lintasan hati mau dari manapun, tapi menyelisih syariat, tinggalin. Tarkun, maka tinggalkan. Timbangannya adalah syariat, bukan perasaan kita, bukan keinginan, inspirasi kita ambil sendiri, kita tafsiri sendiri. Enggak. Maka kalau kita tidak bisa menilai itu lintasan hati yang baik atau buruk, bertanyalah kepada seorang guru. Nanti guru inilah yang akan memberikan jawaban kepada kita. Kalau kita tidak punya guru gimana? Sholawat kepada baginda Rasulullah. Nanti akan ruhani Rasulullah itu kan menyelimuti, Pak. Memang benar jasadnya Rasulullah itu telah kembali kepada tanah, telah wafat, tapi tidak dengan ruhaniyahnya, tidak dengan ruhani Rasulullah.
Ruhani Rasulullah itu sampai detik ini masih membackup seluruh ruhani orang-orang yang beriman. Ini keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ruhaniyah di situ itu terbukti bagi orang-orang yang sudah mendobrak pintu kemalasan bersolawat kepada Rasulullah. Kalau dia sudah hilang kemalasannya dari bersolawat kepada Rasulullah, tiba-tiba dia tidak sadar, saking lezatnya di dalam bersolawat kepada Rasulullah, dia tidak sadar, tahu-tahu sudah ribuan dalam satu hari, tahu-tahu sudah belasan ribu. Tunggu, Rasulullah akan menemui ruhani hamba tersebut. Dan ini sudah menjadi rumusan bagi orang-orang yang mulai mencapai pintu gerbang pengenalan kepada Allah, pasti ditemuin oleh Rasulullah, pasti itu. Nah, kalau udah ditemui Rasulullah, baik itu dalam mimpi, ru'yatul haq, atau bahkan fil hudur katanya, di dalam hadirnya dia tidak tidur, tapi yang mendominasi adalah di dalam ru'yatul haqnya, mimpi haknya. Maka nanti pembuktiannya adalah melalui alam sadarnya. Alam sadarnya. Saya udah jelasin berkali-kali bahwa banyak hal yang Allah bukakan kepada kita ketika kita umroh misalnya, atau ketika kita haji dahulu, atau ketika kita sholat di malam hari. Banyak hal yang Allah bukakan yang kadang kita bingung, ini apa? Tapi kok iman saya bertambah, tapi kok semangat saya untuk ibadah kok bertambah. Maka pembuktiannya itu adalah di alam sadarnya ketika kita bermuamalah kepada hamba Allah yang lain. Jadi adalah sebuah ad-da'awi, kepalsuan di dalam pengakuan itu adalah Bapak mengaku-ngaku, saya sudah melihat Rasul, saya punya pengalaman yang sangat uns itu intim dengan Allah ketika tawaf pada saat saya umroh atau haji. Tapi Bapak masih dengkian dengan tetangga, Bapak masih bencian dengan orang sekitar, Bapak masih susah menerima kritik-kritik yang baik untuk diri Bapak. Ini menandakan ada kebelokan antara pengalaman ruhaniyah dengan alam sadar syariat. Nah, berarti itu belum menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki ruhani yang sebanding dengan pengalaman spiritualismenya. Begitu. Di sini ada kalimat wa ya'budu anhu syaiton. Dan setan itu menjauh, Pak, dari orang yang zikir. Oh, berarti pembahasan ini adalah lintasan hati yang datangnya dari zikir, lintasan hati yang datangnya dari syaitan. Kan syaitan itu memang sifatnya khunnas. Kenapa? Kalau kita zikir dia ngumpet, dia kabur. Tapi kalau kita lalai zikir dia muncul. Nafsu ndak begitu, Pak. Ini nafsu, kalau Bapak zikiran dia nggak hilang. Ya, dia tidak hilang, tapi dia hanya meredam sedikit. Oleh sebab itu metodologi dari menekan nafsu dengan zikir itu terasa kurang. Nanti di sini ada pembahasan yang paling kuat di dalam menekan hawa nafsu adalah rasa lapar. Memperbanyak rasa lapar dengan berpuasa sunnah. Ini metode yang ditempuh oleh orang yang ingin spesial di mata Allah. Mau tidak mau dia harus menempuh jalan memperbanyak rasa lapar. Dengan rasa lapar itulah hawa nafsu nanti bisa tertekan, ya. Jadi zikiran itu adalah metode untuk meredam bisikan nafsu yang datangnya dari syaitan. Tapi kalau konteksnya adalah lintasan hati buruk yang datangnya dari hawa nafsu, tidak cukup dengan zikiran. Harus ditambah yang disebut rambu-rambu mujahadah dan rambu-rambu riyadoh. Maka riyadoh dia rambu-rambunya ada 3. Mempersedikit ngomong diganti memperbanyak zikir, kecuali ngomongnya yang bermanfaat saja. Yang kedua, mempersedikit tidur di waktu malam diganti dengan memperbanyak qiyamul lail. Yang ketiga adalah mempersedikit kenyang diganti dengan berlapar-lapar dengan puasa sunnah, baik itu Senin Kamis ataupun puasa sunnah Daud ataupun Ayyamul Bid. Ini 3
rambu daripada riyadhah. Adapun mujahadah, rambunya hanya satu, menyelisihi setiap bisikan nafsu yang hadir. Itu mujahadah namanya. Kalau Bapak mau ngomong, terus ngomongnya ini berangkat dari benih-benih kemarahan, maka mujahadah nahan, menyelisih, berarti diam. Kalau nafsu saya nyuruh saya ngomong, berarti saya diam. Kalau nafsu saya menyuruh saya diam, berarti saya harus berbicara, tapi berbicara dengan yang baik. Kalau nafsu saya ingin makan ini makan itu, berarti nggak usah dibeli, nggak usah dicari. Kalau lagi ingin soto daging, tengkleng, soto babat, sampai keliling-keliling nggak ketemu, maka berhenti. Itu disebut metode dari mujahadah nafsu. Berat Pak. Kita kalau pakai rasionalitas Pak, itu ndak akan bisa sampai ke Allah, ndak akan bisa. Rasionalitas, misal gini, rasionalitas tuh hukum perbandingan begini. Ini Allah ngasih nikmat dari waktu subuh sampai subuh lagi, hitung berapa kenikmatan yang Allah berikan dalam bentuk panca indera dulu dah. Satu panca indera aja. Berapa miliaran yang Allah kasih di dalam menjaga keseimbangan saraf yang ada di panca indera, penglihatan, pendengaran belum lagi, perasaan, perabaan, seluruh tuh. Kalau kita mau balas satu nikmat Allah itu dengan salat 2 rakaat, katakan Allah ngasih miliaran nikmat itu dalam sehari, kita ganti satu kenikmatan itu dengan salat 2 rakaat. Berapa salat 2 rakaat yang harus Bapak tunaikan untuk berterima kasih kepada Allah? Itu ndak bisa, tidak apple to apple. Artinya apa? Untuk bisa sampai kepada Allah tidak bisa dengan rasionalitas. Ini saya membantah para pemikir-pemikir Islam modern yang terlalu menggunakan 90% rasionalitasnya dan 10% di dalam masalah ruhaniyah. Kalau rumusan ulama terdahulu Pak, rasionalitas itu hanya sebagai kendaraan awal untuk memahami Allah dalam alam musyahadah. Ini alam musyahadah nih disebutnya. Rasionalitas bisa dengan saintik. Kita bisa melihat Allah dengan adanya bulan. Bagaimana cara ke bulan? Itu rasionalitas. Tapi untuk bisa sampai kepada Allah dengan perasaan, dengan yu'minuna bil ghaib, itu nggak bisa pakai rasionalitas. Rasionalitas hanya bisa menghantarkan pada awalannya saja, begitu. Sehingga yang membuat kita sampai kepada Allah itu Pak, wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha, dan Allah ikhtassa, mengkhususkan dengan rahmatnya tuh, birahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dari sekian kepala orang yang di sini ada 30-20 orang yang mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk kelimpahan kekhusyuan, itu terserah Allah. Apakah yang di sana, apakah si fulan, si A, si B, si C. Kita tidak bisa mendekat dan mengejar Allah itu dengan amal soleh. Tetapi amal soleh itu adalah buah pemberian rahmat daripada Allah. Artinya tidak bisa kita mendobrak pintu-pintu surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Tidak bisa kita memasuki wilayah hudrat ilahiyah, kekhusyuan yang sampai kita bikin nangis, sampai kita merasa Allah tuh dekat, ihsan begitu. Itu tidak bisa kecuali dengan rahmat Allah. Begitu pula di dalam melawan berbagai lintasan hati yang buruk itu, tidak akan bisa Pak kita tertolong kecuali dengan rahmat Allah. Makanya di sini kelebihannya orang makrifat. Kenapa kita ketika menghadapi orang yang maksiat itu tidak marah? Kenapa para mursyid yang sudah makrifat atau para ulama yang sudah makrifat datang kepadanya seorang maksiat dan minta petunjuk, tidak marah Pak? Kenapa? Karena dia tahu, mursyid yang sudah makrifat kepada Allah tuh tahu betapa dahsyatnya peperangan seorang hamba di dalam melawan lintasan hati yang buruk. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, taubat, bangun lagi.
Terus begitu Pak, terus sampai akhirnya nanti dia maksiat lagi, bangkit lagi, maksiat lagi, bangkit lagi. Jangan putus asa. Pasti ada waktu momen tertentu Allah bakalan menerima taubatnya. Tetapi ingat, orang begini nanti dia akan berkutat pada makam, hanya makom taubat, tidak sampai kepada makom zuhud, sabar, syukur, waro, ridho, mahabbah. Oh, apalagi mahabbah. Wong dia masih ada keinginan untuk maksiat ke Allah. Bagaimana dia bisa mahabbah, rindu kepada Allah? Oleh sebab itu harus disungguh-sungguhi di dalam pintu taubat ini. Nah, wahina idzin, dan kalau kondisinya sudah cemerlang kolbunnya karena zikir, dan dominasi daripada setan itu berkurang, dan dia jeli di dalam melihat berbagai pergerakan hawa nafsunya, yas'a fi qata'iha wa itqaniha, maka ia bisa yas'a, berjalan di dalam menempuh lintasan hati itu, wa itqaniha, dan menyempurnakannya, bimizanil ilmi, dengan timbangan ilmu. Jadi ilmu syariat kita tuh tentang halal haram Pak, itu tidak akan bekerja kecuali kolbun udah selamat daripada bisikan nafsu yang buruk. Kita tahu Pak, pegawai Kemenak itu banyak yang SAG, bener gak? Sarjana agama, MA. Dia tahu korupsi yang sangat detail dari ibadah haji itu. Tapi lihat, ilmu tentang halal haramnya nggak bekerja. Disebabkan kenapa? Nih, di dalam kolbunnya dia belum selamat, belum salim, belum benar-benar menekan apa lintasan hati buruk yang di dalam, yang muncul di dalam dirinya. Maka ilmu itu dia akan terkubur. Orang walaupun ngaji kitab fikih udah berjilid-jilid, dari kitab Fathul Mu'innya, Fathul Wahabnya, sampai Syarhul Muhadzab dan seterusnya, tapi kalau masalah lintasan hati dia masih buruk, dijamin dia akan menjadi ulama yang Tapi karena dia tahu hukum nih, sama dia dimain-mainin itu hukum. Oh, ini jadi halal kalau begini, dibuat skematiknya seperti ini, begini. Makanya para fuqaha, kalau ndak ada muatan tasawuf, dia akan memiliki kecenderungan memain-mainkan hukum Allah. Benar gak Pak? Bapak tahu hukum puasa itu Pak, bagi orang melakukan perjalanan itu kan dia mendapatkan kemudahan tidak berpuasa. Tapi bayangin kalau orang paham fikih dan punya uang, punya jabatan, setiap hari dia melakukan perjalanan. Hari ini dia ke Jerman, besok ke Inggris, besok ke Amerika, 10 hari tahu-tahu dia tidak puasa. Fikih membolehkan itu. Tapi apakah mau selamanya seperti itu? Selamanya tidak bisa seperti itu. Oleh sebab itu butuh memadu padankan antara ilmu syariat dengan ilmu thariqat, dengan ilmu ma'rifat, sehingga yang muncul nanti wisdom. Apa wisdom? Kebijaksanaan. Tidak semua orang yang doktor itu bijaksana di dalam menegur. Tidak semua dosen-dosen yang pasca sarjana itu bijaksana di dalam menghandle para mahasiswanya yang butuh bimbingan. Wisdom itulah Pak, kebijaksanaan itu adalah intisari daripada ilmu dan hikmah. Hikmah itu muncul karena penekanan terhadap lintasan hati yang buruk. Dia memiliki ilmu. Ketika ilmu berpadu padankan dengan hikmah, muncullah sifat kebijaksanaan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani, jangan kamu sandingkan ilmu dengan kebodohan. Saya ngerti tasawuf, tapi saya mensandingkan dengan sikap tidak tawadu, menganggap diri lebih tinggi, amal ibadahnya lebih banyak, amal ibadahnya lebih ikhlas. Padahal saya paham fikih, saya paham tasawuf. Itu berarti menyandingkan antara ilmu dengan kebodohan. Begitu pula Bapak kalau udah jadi DKM, udah ikut taklim, jangan hanya sekedar ranting pohon tetangga itu masuk sedikit, ributnya sampai bertahun-tahun. Ndak negor sampai berbulan
bulan. Hanya 1 ranting yang masuk. Oh, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, umroh setiap 3 bulan sekali. Loh, kok cuman masalah ranting yang masuk ke halaman kita ribut berbulan-bulan, ndak mau bertanya, bahkan melihat wajahnya aja muak dan lain sebagainya. Ini menandakan dia berilmu tapi bersanding dengan kebodohan. Sehingga yang muncul adalah tidak adanya wisdom, kebijaksanaan. Fa'lam, maka ketahuilah zalika, yang demikian itu, ya akhi, wahai saudaraku, wajahid nafsaka, dan perangilah nafsumu, bil ju'i. Nah, tadi saya udah bahas dikit. Bil ju'i, dengan rasa lapar. Artinya, ayo kita mulai dawamkan puasa Senin Kamis. Kalau ini udah berjalan 40 pertemuan, berarti pintu keistiqomahan ring 1 udah kita capai, Pak. Jadi targetnya adalah 40 Senin Kamis. Senin Kamis itu 1, ya. Senin Kamis 2, Senin Kamis 3. Kalau 40 kali udah berturut-turut, pintu keistiqomahan itu mulai terbuka. Nanti dalam rumusan ajaran Naqsabandi itu 130 hari. Dari 130 hari tanpa ada bolong kecuali sakit yang sangat parah, mulai pintu keistiqomahan kedua itu terbuka. Kalau udah 130 hari 4 bulan. Kalau udah 4 bulan baru tuh menahun. Nah, kalau udah menahun, biasanya Allah akan memberikan yang namanya sir, kerahasiaan di balik ibadah. Apapun ibadah itu, Pak. Mau ibadah Senin Kamis, puasa, atau mau tahajud tanpa adanya bolong, atau baca Al-Quran sehari 1 juz. Jadi rumusannya ada yang merumuskan 40 hari, 130 hari, 4 bulan, lalu mulai menahun. Ini syaratnya yang wajib-wajib tidak tertinggalkan. Jadi syarat utama, modal utamanya adalah yang wajib-wajibnya dahulu, begitu. Bitariqihi syar'i, dengan caranya sesuai syariat. Banyak orang yang berpuasa itu tidak berdasarkan syariat. Misal dukun-dukun muda yang ingin naik level itu diberikan puasa mutih, tidak boleh kena daging, tidak boleh kena telur, dan malam tidak boleh tidur. Puasa dia paginya puasa, bertapa di hutan-hutan, di bukit-bukit, di tepi-tepi sungai, tapi puasa. Nah, ini disebut puasa yang disebut bi ghairi tariqati syariat, bukan melalui tariqah jalur syariat. Fungsinya bedanya apa, Pak? Bedanya adalah kalau puasa untuk tariqah syariat ini dalam rangka menekan hawa nafsu agar tidak memberikan lintasan hati yang buruk. Kita harapannya adalah dihadirkan oleh Allah selalu lintasan hati yang buruk setiap sekian seperdetik kehidupan kita. Jadi inspirasi baik itu kan kadang kita sesekali, ya, kadang cuman kita tunggu-tunggu nih, datangnya cuman seminggu sekali, sehari sekali. Tapi kalau para aulia, kekasih-kekasih Allah, Pak, bukan lagi seminggu, setahun, sebulan, sehari, tetapi setiap tarikan napasnya itu lintasan hati buruk, lintasan hati baik semua isinya. Kalau kita enggak, kapan? Mungkin setiap malam Jumat keingetan buat. Jadi setiap mau beramal baru lintasan hati baik itu muncul. Nah, lintasan hati yang buruk itu selalu hadir, selalu hadir, selalu hadir. Maka jalan penekanannya adalah bil ju'i, dengan memperbanyak rasa lapar. Ustadz, saya nggak kuat nih thariqahnya puasa. Saya nggak kuat lapar. Saya orangnya doyan makan. Oh, berarti dia boleh tidak berpuasa, diganti dengan setiap Bapak ngunyah, Pak, Bapak ngunyah makanan Bapak, batin Bapak itu ngucap, Pak, Allah, 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 Allah. Makan lagi, Allah, 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 Alhamdulillah. Nah, itu menandakan nanti makanan yang Bapak makan itu tetap nekan nafsu, nekan nafsu. Jadi memang adab paling tinggi itu memang di dalam tasawuf tazkiyatun nafas.
Itu makan aja para muridin sebenarnya diatur, posisi duduknya diatur, cara makan jari, posisi jarinya bagaimana, terus ngambil makanannya seperti apa, itu diatur di dalam tasawuf sebenarnya. Makanya ada guru yang pernah menjelaskan begini, kalau makan itu lagi berselera, sangat berselera, kita memang udah berhari-hari kebayangnya sate kambing. Tiba-tiba ada acara Pak, itu menyuguhkan sate kambing. Nah, kalau Bapak mau tahu bisikan nafsu itu seperti apa, ketika nafsu itu dihadapkan pada objek yang sedang dia cari-cari. Ketika di depan Bapak ada sate kambing, Bapak diem di situ Pak, diem. Ketika Bapak diem, kita bisa mendengar nafsu itu bergejolak luar biasa, bergejolak luar biasa. Ketika Bapak bisa menekan, menahan, dan mengucapkan begini dalam batin, nafsu, aku makan bukan dalam rangka ngikutin kemauan kamu, tapi aku makan agar tulang punggungku kuat untuk sujud dan ibadah kepada Allah. Hilang Pak keinginan itu. Baru Bapak makan sate, sambil Bapak ngucap Allah, Allah, Allah. Maka apa yang kita makan itu menjadi obat spiritual kita, obat rohani kita. Begitu. Kan ada kisahnya tuh, si Zahid dalam kitab Raudatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta daripada Ibnul Qayyim. Ketika dia jatuh cinta dengan seorang wanita, ini anak muda alim, dan wanita ini penyanyi qasidah. Lalu keduanya bertemu, sepintas mata itu kalam himbil basor, langsung jatuh cinta keduanya. Nah, si wanita ini dilamarlah dengan pria bangsawan, sedangkan si Zahid ini seorang pemuda yang alim tapi miskin. Sampai cintanya keduanya bergelora Pak, bergelora. Pada malam sudah ingin prosesi khitbah, tunangan, si wanita ini mengirimkan surat cinta kepada si Zahid. Wahai Zahid, kalimat cintanya itu sangat mendalam, yang pada intinya gini, jendela kamarku terbuka lebar untukmu pada malam ini. Tuh bayangin Pak, kalau ada wanita yang sangat kita cintai dan dia besok ingin menikah dengan pria lain, tapi wanita itu mempersilahkan kita masuk ke dalam kamarnya dengan bebas. Gimana nafsu itu nggak bergejolak? Coba si Zahid bergejolak Pak, dia bergejolak. Tapi apa? Dibalas oleh Zahid, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan yang menaburkan cinta di antara kita. Jika engkau bukan milikku di dunia ini, mungkin engkau akan menjadi milikku di akhirat kelak. Dikirimin begitu Pak, nangis tuh perempuan. Akhirnya apa? Dia besok nikah, Zahid dia memendam cintanya, sehingga dia wafat dengan mencintai, menahan cintanya terhadap wanita itu, dan dia tidak mengikuti nafsunya. Kalau anak sekarang nggak, nabrak aja, perempuan udah nikah ditabrak terus, dikirim chatting terus, sampai tuh perempuan mau sama dia. Kalau ini enggak, ini anak muda Pak. Ini dikisahkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Raudatul Muhibbin, taman-taman orang yang menjatuh cinta. Akhirnya meninggallah si Zahid itu, meninggal, dan ketika dimakamkan datanglah wanita itu. Si wanita itu menangis sejadi-jadinya. Dia cinta dengan si Zahid ini, dia menangis sejadi-jadinya hingga mencium kuburan si Zahid ini wangi Pak, wangi seperti wangi-wangi minyak za'faron yang sangat wangi begitu. Dia menangis terlalu lama, akhirnya si wanita ini juga wafat, meninggal di atas kuburan si Zahid, meninggal. Sehingga ada orang yang bermimpi melihat keduanya itu lagi dikawinkan di alam barzakh. Percaya nggak? Ini yang nulis Ibnul Qayyim loh, ulama yang sangat difanskan oleh orang teman-teman salafi. Teman-teman salafi kan kebanyakan menolak kisah-kisah khurafat, tapi kisah-kisah seperti ini dalam kitab Raudatul Muhibbin banyak begitu. Akhirnya keduanya itu ada orang yang melihat di dalam mimpinya dikawinkan di alam barzakh sana. Itu menandakan apa?
kalau mau melihat kekuatan orang, kekuatan rohani kita ketika kita dihadapkan dengan apa yang kita sedang nafsu. Objek daripada nafsu kita itu ada di hadapan mata kita. Nah, Bapak bisa melihat di situ, maka caranya adalah tadi dengan mujahadah, menyelisihi nafsunya. Saya pikir kalau ada acara reuni-reuni, ya mungkin dulu di kuliahan kita ada teman-teman yang dulu pernah kita cinta sama dia, itu sebaiknya hindari, Pak. Tidak ada manfaatnya seperti itu. Yang ada nanti cinta lama 20 tahun yang lalu bisa muncul lagi. Ya, ada orang yang saya kenal, saya main ke rumah beliau, "Bapak, Ibu mana Pak istrinya?" "Oh, saya dari 2019 ditinggal sama istri saya." Saya tanya, "Kenapa?" "Dia itu selingkuh, Ustadz, selingkuh." "Oh, kok bisa?" Saya bilang, "Itu karena acara reuni SMA dia, terus dia ketemu dengan itu laki-laki." Ya, yang zaman SMA itu mereka saling senang begitu ya. Padahal si laki itu udah punya istri, dia udah punya suami. Terus intens, terus begitu. Kurang lebih Bapak itu lahiran tahun 1975 lah, 1975. Begitu, Pak. Jadi nafsu itu tidak kenal usia. Ada salah satu orang yang saya kenal, beliau dulu pejabat PLN, istrinya pejabat Bank Indonesia, lahiran 1960 sekian, 60. Jadi udah berapa tahun? Itu selingkuh, Pak, selingkuh. Si bapak ini yang saya kenal ini ditinggal. Kenapa? Karena yang selingkuhannya itu satu kantor di Bank Indonesia. Kedua-duanya pejabat di Bank Indonesia. Saya pikir begini ya, ini yang udah lahiran 60-an, kok gejolak nafsunya masih besar. Apalagi saya yang seumuran dengan saya yang umurnya masih 35-an. Oh, saya pikir gini, nafsu itu ndak kenal dimensi usia. Nafsu itu sifatnya sangat jahat, melampaui batas dan tidak tahu aturan. Oleh sebab itu harus ditekan. Ditekannya dengan apa? Ya tadi, salah satunya biljui, dengan taktsirus syam, memperbanyak puasa. Begitu. Bapak tahu ketika Amr bin As ingin menaklukkan Mesir, kata Amr bin As di depan gerbangnya itu apa? "Menyerahlah kalian, sesungguhnya aku membawa pasukan yang di malam hari mereka tidak tidur tapi menangis di hadapan Tuhannya, yang di siang hari mereka tidak makan sedikit pun disebabkan berpuasa karena Tuhannya, yang mereka tidak mencari kehidupan dunia tapi mencari kematian. Jika engkau tidak menyerah, maka pasukan itu akan mendobrak benteng kalian." Benar, Pak. Mesir itu yang kerajaannya cukup kuat pada saat itu kalah oleh Amr bin As, di mana inti pasukan daripada Amr bin As adalah orang-orang yang ahlus syam, ahli puasa. Jadi ahli puasa ini memiliki keutamaan yang luar biasa karena dia sudah menekan dirinya, atau bahasanya tak berdamai dengan dirinya. Kalau anak Gen Z menyebut dia udah berdamai dengan dirinya, sehingga dia bisa menaklukkan dunia. Lantas bagaimana orang yang masih amburadul di sininya dan dititipin nama Allah perbendaharaan duniawi, dijamin dia akan jadi koruptor, dijamin dia akan mengambil uang 1.000 rupiah saja dari yang bukan hak miliknya. Orang di sininya masih memiliki kesalahan, begitu. Baik, saya pikir pembahasan ini sangat mendalam, saya cukupkan. Inti dari pembahasan pada hari ini adalah bahwa kita semua sedang berjuang. Kita semua, Pak, tidak dalam keadaan salim. Allah akan menguji kita sampai kematian kita. Datang bertubi-tubi segala bisikan nafsu yang kita condong. Maka jangan menuju Allah dengan amal ibadah kita. Berpangku, beriktimat, bergantung pada amal ibadah kita. Yakini bahwa kita hanya bisa selamat dari ujian Allah dalam bentuk bisikan nafsu dan syaitan dengan rahmatnya Allah. Kalau mau doa mah cukup satu aja. Ya Allah, tidak ada yang aku butuhkan dalam dunia ini kecuali rahmatmu, kecuali ilham darimu,
di dalam menghambakan diri kepadamu. Begitu pula kepada keturunan-keturunanku. Salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan kami. Udah cukup, doa begitu cukup. Nanti kalau udah selamat, perkara yang lainnya itu ngikut. Kalau Allah udah percaya sama hamba, Allah bakalan mendatangkan perbendaharaan dari dunia dan akhirat ini kepada hamba tersebut. Saya pikir cukup dari kajian ini. Jika ingin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Cukup? Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang dalil yang sering dipakai di dalam kitab tasawuf itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada nafsu itu ya. Haknya itu kan domirnya muannas, perempuan. Kembali kepada nafsu. Fujur, jalan-jalan keinginan untuk melakukan dosa. Wa taqwaha, dan jalan-jalan menuju ketakwaan. Nah, kalimat ilham ini rumusannya Imam Ghazali dalam Ihya. Kalau lintasan hati itu baik disebutnya ilham. Kalau lintasan hati itu buruk disebutnya sebagai muwaswis, ya, atau disebutnya waswas. Nah, itu berdalil pada surat An-Nas. Nah, jadi kenapa ini disebutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Dijelaskan di Imam Ghazali, sebab ini lintasan hati yang datangnya dari Allah. Imma baik dia lintasan hati yang baik ataupun yang buruk disebutnya sebagai ilham, ya. Jadi ilham. Saya nggak tahu tuh tafsiran mendalamnya menurut ulama tafsir, saya belum baca lagi apa makna daripada ilham tersebut. Cuman memang kapan batasan lintasan hati buruk itu menjadi dosa dan lintasan baik itu menjadi pahala, ataukah lintasan hati buruk itu menjadi pahala yang pada awalnya dosa? Saya pernah dapat penjelasan seperti ini ya. Ketika lintasan hati yang buruk itu datang dan kita tidak ada memiliki iradah, kehendak, keinginan untuk memerangi lintasan hati itu dengan cara zikir. Ya, tadi itu aja kan objeknya. Zuina linnas hubbus syahawat minan nisa, perempuan, ya, kendaraan-kendaraan, berlebih-lebihan dalam urusan duniawi. Muncul keinginan untuk mengkonsumsi itu semua, padahal yang halal sudah Allah berikan. Maka ketika kita lawan dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pada saat itulah lintasan hati yang buruk akan berbuah menjadi pahala. Terus kapan ketika dia berbuah menjadi dosa? Itu ketika lintasan hati yang buruk itu terus diperdengarkan dan akhirnya naik tahapnya, bukan lagi menjadi khoter, tapi tadi menjadi iradah, kehendak, naik. Nah, kelalaian dia di dalam membendung level tadi dari lintasan hati khoter menjadi iradah, itu sudah jatuh ke dalam maksiat. Itu penjelasan yang saya dapatkan dari Imam Ghazali. Kalau dalam Iqadul Himam itu juga dijelaskan tentang sedikit masalah lintasan hati itu Pak Haji. Jadi memang peperangan kita ini bukan di Palestina, bukan di Suriah, bukan yang lain sebagainya ya. Tetap mendoakan. Tapi peperangan kita saat ini yang paling intens adalah itu tadi, zikir, dawamuz zikir.
Nanti Bapak lihat dah, dari dawamul dzikr itu Pak, cahaya-cahaya itu mulai keluar. Ya, pancarannya dari wajahnya udah mulai keluar. Lama-lama dari sikapnya, dari sifatnya dan lain sebagainya begitu. Jadi benar, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan ada hadis juga banyak, misal hadis qudsi bahwa hati seorang hamba itu di antara dua jari jemari Tuhan. Nah, itu juga bagian daripada dalil bahwa adanya dua jari jemari ini bukan Allah punya jari jemari ya. Tapi kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap konteks dalil, teks dalil yang menandakan jism itu badaniyah, ya badaniyah, jasadnya Allah, itu Ahlussunnah wal Jamaah memberikan makna yang lebih tinggi dengan mengkiaskan. Maksud jari jemari itu adalah kadang Allah memberikan lintasan hati yang baik dan lintasan hati yang buruk. Jadi hati kita di antara dua jari jemari ini begitu aja terus Pak. Kadang Allah ngasih baik, kadang ngasih buruk, begitu. Cuma nanti segala apa yang terjadi itu timbangannya syariat, ya. Timbangannya syariat, batinnya wiridan, syariat akhlaknya adalah tidak menyakiti orang lain. Kalau diikutin terus kan menyakitkan begitu. Bapak bisa lihat karena lintasan hati buruk dalam bentuk, kok deketin istri orang lebih menantang daripada nyewa perempuan hiburan-hiburan. Bener gak Pak? Kok lebih menantang ya deketin istri orang? Nah, kasus pembunuhan akibat perselingkuhan itu sudah banyak terjadi begitu ya. Sudah banyak terjadi, oh berarti kan itu berawal dari lintasan hati yang sangat buruk tadi begitu. Nah, makanya nanti kalau kita udah mulai nih, kesibukan kita udah bukan perilaku orang lain Pak, tetangga dan, tapi kesibukan kita ini apa nih yang lagi lintas di hati saya ini? Dia terus sibuk dengan Allah, dengan berbagai jalur lalu lintas ini yang lebih padat daripada jalur Sudirman mungkin. Dia sibuk terus zikiran di situ, Allah, 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 terus sampai nanti tahapan berikutnya dia tidur aja nih, kedengeran nih zikirannya sampai ke kuping, sampai ke kuping. Terus nanti dia mimpi, entah dia di suatu bangunan, rumah atau tempat, di situ kedengeran zikirannya dia dulu. Ketika lagi alam sadari, di dalam mimpinya sampai ke bawah. Itu menandakan zikirnya udah mulai bekerja dari alam musyahadah menuju alam yang disebut jabarut malakut. Nah, nanti daripada situ mulai nanti Allah kasih pembukaan begitu. Kira-kira paham gitu Pak Haji? Itu ya. Jadi inti pahalanya di situ emang pas kita berperang tadi dah tuh zikir gitu. Tapi kalau didiemin nanti keinginan mulai bergerak tuh, bergerak gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi Pak? Mau bertanya? Ini diamnya paham apa ngantuk nih? Apa nyimak? Iya. Saya juga kalau ngaji begini Pak, itu satu aula itu Pak, banyak orang, itu nggak ada suaranya sedikit pun gitu. Dan nggak ada yang tidur gitu. Semuanya nyimak gitu ya. Tapi kata guru saya, sampean sambil nyimak sholawatan dalam hati biar majelis kita ini tambah barokah katanya gitu. Jadi hampir seluruh kata-kata itu kita ingat. Ada yang kita lupa, tapi ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan syariat itu ingat. Oh iya, ini kajian kitab ini dulu begini. Oh, anjurannya begitu. Kita ingat begitu. Cukup? Oh, Bapak ada Pak? Yang di depan yang nanya. Ya, cukup ya. Insyaallah kita tutup kajian kita dengan lafaz istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Syukran ala husni ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.